tuh kadang suka bingung. Ini kabut atau polusi gitu ya kan? Ya itu polutan ini kan mengandung kimia, logam dan sebagainya ya. Nah itu kalau masuk kena mata aja sudah berair matanya. Dan yang berbahaya sampai disebut silent killer tuh si PM 2.5 silent ini. killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Insan Wika dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast yang selalu mengungkap sisi-sisi yang jarang diungkap dari PT Wijaya Karya. We Talk, the Untold Story of Wika. Kali ini bersama saya Bayu Bintor Setiawan dan kami sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Mari kita sambut Dr. Putra dan Dr. Dara. Halo semua. Selamat datang Dr. Putra dan Dr. Dara. Kasih, Sehat Dok? Alhamdulillah Sehat ya Dok ya. Sibuk apa sekarang Dr. Putra? Wah kita sibuk jaga klinik ya. Iya, Jaga klinik ya Dok? Sibuk memperhatikan kesehatannya para insan Wika. Masya Allah. Jadi Dokter Dara juga sama ini, jaga klinik juga? Sama. Oh memang sistemnya bagi hasil gitu ya? Oh iya. Memudahkan gitu ya Dok ya? Pasien pun kita bagi. Pagi hari juga. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Dok, kliniknya Wika itu ada di sebelah mana gitu. Jadi kalau pengen periksa-periksa ke Dokter Putra atau Dokter Dara, bisa kemana Dok? Oh ya, klinik kita di basement ya. Di basement ya? Ya Oh di betul. bawah. Tapi biasanya sih kita ada nomor kita udah disebar sih Mas. Oh udah disebar Kayak ya? nomornya udah disebar di seluruh insan Wika, Insan jadi Wika ya, jadi bisa lewat telekonsultasi juga kalau Oh ada bisa apa-apa. telekonsultasi. Rata-rata telekonsultasi Mas. Oke. Betul. Tapi kalau mau datang di LG ya Dok ya, Betul di depan ambulans sudah kelihatan banget tuh klinik gitu. Itu perlu rujukan BPSJ juga atau Nggak perlu BPJS. Datang aja. Datang Untuk aja ya? Insan Wika monggo. Oh Kapanpun bebas ya, silakan. bisa Betul langsung sekali. datang Betul. dari jam berapa sampai berapa Dok? Kita biasa jam office hour ya. 8 ya. Betul. Jam 8 ya? 8 sampai jam 5 Jam seperti 5 sore. Iya, seperti office hour aja. Oke, itu jadi untuk insan Wika yang merasa ada keluhan kesehatan bisa datang ke klinik Wika Betul. di jam-jam tersebut ya. Keluhan kesehatan ya. Betul. Kesehatan jasmani atau rohani juga. Rohani kita enggak ya. Rohani ya, mungkin kita mendengarkan, membantu. Paling mungkin bisa buat curhat kali Bisa ya. buat curhat Bisa ya. buat curhat. Boleh. Oke. Kondisi keuangan finansial bisa juga nanti ya. Oke. Betul sekali. Iya. Oke, jadi mumpung ini Dokter Putra dan Iya. Dokter Dara sudah ada di sini, jadi kita pengen bincang-bincang Dok. Kita tuh pengen tahu ya. Saya mewakili dari Insan Wika itu pengen ngerti sebenarnya fenomena apa ya sedang terjadi di beberapa bulan terakhir ini. Jadi mungkin dari teman-teman Insan Wika itu ada yang menjadi sobat senja gitu Dok. Jadi kan kalau sobat senja itu kan enaknya ngopi sore sambil lihat langit gitu ya. Nah, cuma kan moto-moto juga. nah ya. itu kan. Nah, cuma kok masalahnya setiap lihat langit itu kok gelap gitu Ya. Dok. Nah, mungkin ada masalah apa gitu. Karena kalau kita lihat di media itu kan di berita-berita itu yang sedang kita hadapi adalah polusi Dok. Nah cuma kita juga pengen tahu sebenarnya polusi itu apa. Terus mungkin parameter sampai dibilang polusi itu apa sih gitu Dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Dokter Terima Putra. kasih Mas Bayu. Ya memang betul ya untuk sobat senja nih berarti ya saya sebutnya ya. Ya jadi memang kita lihat dari media sosial sendiri juga ya banyak ya ada yang dari foto, gambar ya menyatakan bahwa udara kualitas kita ya di Jakarta atau Jabodetabek itu kan memang gelap ya, betul ya, tidak jernih ya, tidak sebening seperti biasanya. Nah memang trennya kan beberapa bulan terakhir ini kan memang infonya ya dari media sosial ya kadar polusi kita tuh tinggi sekali gitu ya. Dan memang benar sekali ya dari sisi parameter pun juga menyatakan tinggi ya, baik dari sisi tangkapan netizen juga ya tinggi ya pasti ya ada ya kelihatan gambarnya. Ya biasanya kualitas udara itu diukur dengan yaitu ya ada namanya indeks air quality index ya, betul AQI. Nah air quality index itu adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur kadar pencemaran yang ada di udara. Itu beda-beda ya sifatnya beda-beda tergantung daerahnya. Ya mungkin daerah Jakarta dengan Tangerang dan sebagainya mungkin berbeda gitu ya. Nah itu yang diukur namanya dengan air quality index. Itu namanya untuk mengukur kadar pencemaran ya Dok ya. Setuju ya tadi kalau misalkan mungkin apalagi orang-orang yang sering beraktivitas outdoor, lari atau yang lain tuh kalau ngelihat langit tuh kadang suka bingung. Ini kabut atau polusi gitu ya. Karena kan agak nyamar gitu ya. Sampai banyak orang-orang yang pemerhati lingkungan tuh biasanya dia udah pakai kaos-kaos
ini bukan kabut gitu, karena agar awareness polusinya itu agak makin tinggi gitu ya. Tadi memang yang sekarang kita kenal itu air quality index, yang bisa kita lihat gitu ya sehari-hari. Nah kadarnya juga itu beda-beda ya dok ya, dan berubah biasanya tiap harinya. Yang diukur itu kurang lebih ada 6 jenis polutan, tapi yang paling kita kenal dan lagi rame nih sekarang itu adalah yang PM 2.5 itu atau PM 2,5 gitu. Jadi mungkin dari sana baru nih biasanya orang-orang apa sih PM 2.5 itu dan apa aja efeknya gitu sih. Nah mungkin bisa dijelasin dulu mungkin dari kami orang awam ya dok ya, itu kurang memahami apa itu PM. Sebenarnya PM itu apa dok? PM 2,5 mm itu sebenarnya apa PM itu? Ya PM itu stands for-nya particulate matter ya. Particulate matter. Ukuran partikulatnya yang 2,5 mikrometer ya. Nah itu ukurannya ya. Jadi kalau kita sekarang ini kenapa yang lazim digunakan adalah yang 2,5 ya. Kenapa? Karena ukurannya yang sangat kecil. Oh oke. Ya jadi sebenarnya banyak sekali jenis polutan yang lain ya. Ada PM 2,5, ada PM 10 gitu ya. Ada karbon monoksida ya, ozon dan sebagainya. Ya memang sekarang yang 2.5 yang dari Dr. Dara katakan ya. Nah itu kalau Mas Bayu bayangkan gitu ya. Rambut kita gitu ya, kalau kita cabut gitu ya, itu kan ada ukuran diameter dari rambut itu ya. Nah itu kalau PM 2.5 itu ukurannya 25 sampai 50 kali lebih kecil. Berarti cenderung tidak terlihat ya dok ya? Cenderung tidak terlihat memang. Saking kecilnya itu ya. Iya betul. Kalau dibandingkan yang PM 10 mungkin lebih mungkin visible ya kalau yang PM 10. Tapi kalau PM yang 2.5 itu jelas, itu udah sangat kecil dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Oh, memang harus dari laboratorium ya dok ya kalau mau ngecek ya. Kalau kita mau ngecek gitu ya. Jadi ukurannya sangat kecil ya. Seperti itu. Karena sangat kecil tadi ya dok ukurannya. Tadi benar ya yang tadi dokter Poda sampaikan yang 25 sampai 50 kali lebih kecil karena si rambut sendiri ukurannya tuh kurang lebih 50 sampai 70 mikron ya dok. Jadi nah si PM 2.5 itu ya 2,5. Jadi bisa kita bandingkan sendiri, kita bagi sendiri seberapa kecil si ukuran tersebut. Sebenarnya sumbernya juga banyak ya gitu, sumber polusi itu. Tapi apakah polutan itu hanya di PM 2,5 atau PM 10 atau ada polutan-polutan yang lain dok? Ada ya, ada itu juga tadi betul ya. Ya biasanya di indeks quality udara itu yang diukur itu tadi 6 jenis polutan 6 jenis tadi. Polutan itu. Ya, ada PM 2.5, 10, karbon monoksida, sulfur dioksida, ozon dan sebagainya itu ada ya memang, tapi yang tadi ya kita katakan bahwa yang lazim sekarang yang 2,5 gitu ya. Dan yang berbahaya sampai disebut silent killer tuh si PM 2.5 silent ini. killer ya, karena memang saking berbahayanya itu tadi. Karena berbahaya, kecil, tidak kasat mata, kita juga mungkin sehari-hari ini ya udah selalu menghirup si PM 2.5 itu. Oke, kalau kita tadi bicara terkait yang alat pengukurannya adalah pakai air quality index ya. Betul, tadi ya. Nah itu berarti kan kalau pengukuran itu ada skalanya ya, berarti ada levelingnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan leveling pengukuran di AQI itu tadi, dok. Mungkin kalau misalkan sering lihat nih kayaknya kita kan agak aktif ya menggunakan media sosial gitu, setiap hari orang suka ada yang upload misalkan angka kita sampai di atas 100 gitu, memang karena ada skalanya. Yang pertama itu yang good itu dikatakan 0 sampai 50. Lalu selanjutnya 51 sampai 100 itu dikatakan moderate, tapi itu udah agak sensitif terhadap orang-orang yang memang punya alergi. Nah, selanjutnya 101 sampai 150 itu sudah kategorinya unhealthy terhadap orang-orang yang memang ada riwayat alergi seperti asma dan alergi lain ya. Selanjutnya di atas 150 sampai 200 itu unhealthy kepada seluruh orang yang general secara umum gitu. Terus nanti naik lagi ya sangat-sangat bahaya gitu ya, udah masuknya itu bahaya gitu. Nah, waktu kemarin kita sampai nembus angkanya udah di angka yang merah banget ya dok ya, di atas 110 tuh. Betul. Per hari ini juga kita lihat Jakarta juga cukup di kategori unhealthy ya. Iya, di unhealthy lagi. Hari ini unhealthy, apalagi Tangerang, ternyata Tangerang juga lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Nah itu tadi dok, kalau semua kita lihat kan sebenarnya nggak cuma Jakarta ya dok, tapi juga daerah-daerah sekitarnya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi trigger atau penyebab dari polusi ini dok yang ada di Jabodetabek gitu dok? Ya ini kalau dikatakan polusi ini penyebabnya kan multisektoral ya. Jadi ya kalau yang secara umum ya, memang banyak sumber yang menyatakan kan ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi kita lihat jelas ya, Jakarta tuh khasnya traffic ya. Otomatis kan penyumbang terbesarnya mungkin adalah kendaraan transportasi juga, betul ya. Dari gas emisi buangan gitu ya dan sebagainya. Belum lagi daerah penyokong Jakarta itu ya, itu juga kan banyak industri ya. Nah industri itu kan biasanya timbullah suatu hasil pembakaran dari suatu produksi tersebut. Dari gitu pabrik ya. Ya pabrik betul. Nah itulah kemudian ada lagi tambahannya yang dari industri rumah tangga misalnya pembakaran sampah gitu ya.
apalagi ya kita dengar kemarin juga ada kebakaran hutan, Iya, kebakaran iya, dan betul, sebagainya. Nah itulah yang memang sebagai penyumbang ya untuk yang termasuk yang 2.5 ya dok ya. Iya betul, salah satunya gitu ya. Oke, dan apakah kondisi ini sebenarnya juga diperparah dengan cuaca ya dok ya? Mungkin yang Iya, relatif kita nggak penting ada itu hujan benar. sekarang kan musim kemarau itu Iya. apakah memperburuk itu juga dok? Ya karena dengan curah hujan yang cukup rendah ya sekarang gitu, mungkin kita berapa minggu ini memang nggak ketemu hujan sama sekali ya. Nah itu tentunya berpengaruh terhadap jadinya tingginya polusi sekarang. Terus makanya mungkin pada saat kita melihat angka tadi ya selalu tinggi gitu, karena ya terpengaruh oleh cuaca juga sih tadi. Karena gitu. cuaca juga ya. Mungkin karena tadi mobilitas warga Jakarta juga masih tinggi ya, Iya, jadi sumbernya juga menjadi karena penyumbang juga. sumber polusi kan ya itu tadi ya banyak banget gitu. Jadi memang mungkin kalau dari Insan Wika mulai beralih juga ya dari kendaraan pribadi ke apa namanya? Electric Ya, vehicles electric mungkin vehicle. bisa. Bisa pakai gesit juga. Mungkin bisa langsung di purchase di bawah Iya, gesitnya. betul, betul. Jadi mungkin bisa endorse kita dulu, bisa di brand ambassador gitu. Oh, boleh. Boleh. Dengan senang Siap. hati. Oke dok, itu tadi kan polusi di Jakarta. Nah, saya coba mencari benang merahnya ya. Benang merah apakah dengan kondisi Insan Wika atau warga Jakarta secara umum itu mengalami batuk-batuk, itu apa juga bagian dari efek polusi itu tadi dok? Ah ya betul sekali. Ya kita lihat tadi sudah kita bahas ukurannya kan. Nah kalau ukurannya itu sangat kecil, itu mudah sekali kan terhirup ke dalam tubuh. Yeah. Ya. Nah kalau kita lihat kaitannya dengan gejala-gejala sekarang yang timbul ya banyak yang sakit ya. Kalau secara fisiologi kalau ada polutan atau ya itu polutan ini kan mengandung kimia, logam dan sebagainya ya. Nah itu kalau masuk ke kena mata aja sudah berair matanya, ya kan. Masuk ke dalam hidung timbullah suatu sensitasi, dia akhirnya bersin-bersin atau timbul pilek ya. Masuk lagi lebih dalam gitu ya, timbul batuk. Ya kan reaksinya batuk. Nah, apalagi sampai nanti ke paru-paru timbullah suatu inflamasi atau peradangan pada saluran paru-paru ya, baik itu bronkus ataupun di pneumonia apa pneumonia ya betul. Bisa juga terjadi pneumonia ataupun TBC sebagainya gitu. Nah, itulah bahayanya dan kaitannya dengan polusi tersebut. Jadi sebenarnya nggak cuma batuk aja ya dok ya, penyakit yang disebabkan oleh polusi sebenarnya banyak dan luas sebenarnya. Banyak banget sebenarnya. Bahkan kalau mau kita lihat lebih jauh lagi, ada dampak jangka pendek gitu ya, atau dampak jangka panjang gitu terkait si penyakit tersebut. Tadi seperti yang Dokter Podra sudah sebutkan, itu mungkin ada beberapa dari jangka pendek ya dok ya. Jadi pada saat masuk itu kan yang paling kelihatan itu tadi ya dari hidung, terus mata merah gitu, atau kadang yang memang suka ada alergi kulit jadi eksema gitu ya, eksim gitu, kadang kayak gitu. Nah itu ada salah satu jangka pendek ya gitu, batuk-batuk, ispa. Nah jangka panjangnya karena si partikulat matter itu tadi kecil banget, jadi pada saat kita menghirup bisa masuk ke pembuluh darah gitu. Nah, kalau pembuluh darah bahasanya berarti sudah sistemik. Nah, itu yang bahaya karena yang namanya pembuluh darah itu kan kita beredar ke seluruh tubuh. Jadi bisa kena organ-organ lainnya. Makanya kalau kita lihat jangka panjangnya tuh bisa sampai ke jantung, terus cancer gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang sampai mengganggu perkembangan janin ya gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang emang rentan banget nih sebenarnya terhadap polusi gitu. Nah itu tadi sebenarnya kan dari dampak polusi dari PM2,5 tadi ya, berarti kan efek terhadap kesehatan itu luar biasa ya, luar biasa berpengaruh dampak buruknya. Nah dengan kondisi kita balik ke AQI tadi, nah itu kan ada leveling di kondisi tertentu, mungkin untuk orang yang secara umum sehat itu nggak ada masalah, cuma untuk kelompok-kelompok tertentu, nah itu kan dia akan berefek lebih berat gitu ya. Nah mungkin kelompok-kelompok yang seperti apa ini dok? Betul ya, ya lebih berat dan lebih beresiko. Betul betul lebih tepatnya, betul Mas Bayu. Ya kalau kita lihat memang betul ya dari parameter tadi Mas Bayu katakan memang ini ada spesifik grup yang memang rentan ya. Yang pertama itu adalah lansia. Ya karena dari segi usia kita tahu dia daya tahan tubuhnya juga menurun kan. Ya belum lagi dia punya penyakit penyerta nih. Ya ada yang diabetes, hipertensi dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah anak-anak. Ya selain dia imunnya juga belum terbentuk sempurna, develop ya dia juga rentan sekali tertular kan. Ya kan gitu. Dan ada juga nanti kelompok-kelompok beresiko lain seperti kayak ibu hamil tuh. Ya kan jelas ya dia kan sudah ya sedang mengandung. Ya kondisinya juga istirahatnya mungkin kurang ya, sedang ada dua jiwa di sini nih ya kan. Jadi
dia sangat mudah sekali ya kena penyakit ya. Oke, apalagi anak-anak ya dok ya, lingkungannya kan luar biasa, dia main sama Betul temennya, sekali. nggak bisa kita kontrol juga itu. Terus Ya. mungkin kalau anak-anak juga kita misalkan kasih edukasi gitu ya, tolong pakai masker di luar ruangan juga mungkin ada Susah, yang iya susah, gitu, ada yang susah. tidak. Jangankan anak-anak, kadang orang dewasa Kita aja pun kan juga. karena sekarang sudah agak lengah nih karena kondisi COVID-nya sudah mulai menurun atau kita yang adaptasi sebenarnya sama lingkungan, jadi masker juga sebenarnya agak kurang kita gunakan gitu, dan sebenarnya ternyata kita lihat ya masih perlu gitu ya dok ya. Oke, itu tadi kan kondisinya memang berat ya dok ya. Nah mungkin terkait teman-teman ya atau dari kita yang sudah terpapar cukup lama ini ya dengan kondisi polusi ini. Sebenarnya ketika kita sudah merasakan ada yang salah nih dengan tubuh kita. Nah tindakan yang perlu kita lakukan itu apa sebenarnya dok? Oke, ya jelas ya kalau sudah bergejala ya paling tepat adalah mencari pendapat ya dari dokter ya, arti istilahnya ya berobat ya. Itu yang paling penting adalah pendapat tadi ya. Ya, minta apakah memang harus ditangani segera gitu ya, atau memang tidak harus cukup dengan istirahat gitu ya, karena tergantung dari derajat si penyakitnya ya. Ya kecuali kalau sudah lama dan berat memang harus ke rumah sakit gitu. Karena juga memang perlu di screening dulu ya dok ya, untuk melihat apakah ini memang efek dari polusi atau karena virus atau bakteri gitu. Betul sekali, betul sekali. Tapi memang mostly sekarang sih kalau kita lihat dari klaim BPJS ya dok ya, mungkin yang di berita-berita, terus habis itu kita lihat dari Insan Wika yang berobat ke klinik, setiap hari itu keluhannya agak sama ya, batuk, pilek, radang tenggorokan. Dan kalau kita tarik benang merahnya gitu dengan angka quality index tadi ya yang ternyata tinggi ya, memang pasti ada hubungannya gitu. Iya, betul sekali. Ya itu tadi untuk penanganan jika yang sudah merasa sakit gitu dok. Nah cuma untuk kayak teman-teman gitu yang mungkin sebenarnya merasa sehat gitu kan, nggak perlu ada penanganan. Tapi kan sebenarnya probabilitas itu tetap ada ya dok ya. Ketika imun turun itu kan bisa juga terserang. Nah kira-kira pencegahan yang bisa dilakukan itu apa dok ya? Mungkin pencegahannya sih sebenarnya ini pasti insan-insan Wika udah pada tahu nih ya, karena sering kita canangkan pada waktu COVID tuh gembor-gembornya nih ya perilaku seperti apa. Hidup sehat. Iya betul. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Bayu, perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya gitu. Jadi dari mulai asupan nutrisi kita jaga gitu ya, sanitasi lingkungan kita jaga gitu. Terus sebenarnya banyak hal gitu ya yang harus kita perhatikan, dari mulai asupan tuh sebenarnya kadang kita agak lengah di asupan gitu, sedangkan nutrisi itu sangat penting untuk menjaga imun karena dia membentuk protein dan sebagainya gitu. Jadi mungkin yang sekarang vitamin-vitamin bekas COVID-nya tuh masih numpuk, silakan dikonsumsi lagi. Inilah saatnya. Iya, masker-maskernya masih ada, boleh digunakan lagi karena ternyata emang penting gitu. Iya. Jadi memang ini kan sangat berkaitan dengan imun ya. Jadi lebih ke preventif ya ini ya. Jadi selain tadi dengan alat pelindung diri, masker gitu ya, itu pun juga nggak sembarang masker ya dok ya. Betul. Ada juga yang memang ada yang khusus ya, karena kita lihat kan ukuran tadi kan kecil Mas Bayu ya, 2,5 loh. Jadi otomatis ada masker yang setidaknya yang KF94 ya, atau 95. Berarti ada spesifikasi khusus gitu ya dok ya. Betul ya, jadi sampai direkomendasikan bisa juga dengan gitu masker medis ya, itu juga bisa dengan masker medis, tapi dia biasanya harus lapis. Gitu ya, itulah jadi ya sisa-sisa COVID itu ya. Tapi berarti maskernya nggak bisa asal beli di online shop gitu ya, cari yang murah gitu nggak bisa ya. Kembali. Betul. Jadi sebenarnya untuk pencegahannya sih kayaknya tinggal kita kilas balik ke 1 tahun dan 2 tahun ke belakang gitu, pada saat awal COVID seperti apa, kurang lebih yang kita bisa lakukan kan itu ya dari diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita mau yang jangka panjang gitu kan itu kompleks banget nih masalah polusi itu kan ada hubungannya sama regulasi gitu ya, sistemnya seperti apa, emisi gitu kan, itu agak kompleks gitu. Jadi yang penting kita menjaga kesehatan masing-masing. Berarti memang start dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, mengurangi asap rokok penting banget. Jadi untuk yang merokok. Yang merokok. Setidaknya dikurangi ya. Setidaknya dikurangi. Yang dikurangi rokoknya ya. Dikurangi rokoknya. Rokoknya yang dikurangi. Dan asapnya juga. Diganti nanti ya jadinya. Jadi sebenarnya cara pencegahan kurang lebih sama dengan dulu ketika pas COVID itu ya dok ya, sama persis ya. Kurang lebih sama gitu. Iya, oke. Cuma satu pertanyaan dok, mungkin terakhir ya. Saya kemarin sempat nonton di acara gosip itu ya. Jadi ada salah satu public figure itu Nikita Willy itu punya anak untuk menanggulangi efek dari polusi itu menggunakan terapi garam dok gitu. Ini bagus ya pertanyaannya. Ini memang secara kami medis memang ada beberapa ya penelitian ya dok ya, memang haloterapi ini ya seperti haloterapi. Itu memang ada manfaatnya. Ya betul sekali, mungkin
dari kandungan garam sendiri ya juga itu kan sudah sebagai antioksidan mungkin ya, atau sebagai antibakteri dan sebagainya gitu ya. Laporan sih oke lah ya, bisa menyebabkan imunnya jadi naik, imunnya jadi naik gitu ya. Tapi ini ada juga kontraindikasinya ya dokter ya. Betul, yang harus diperhatikan gitu ya dok. Jadi memang tidak bisa semuanya melakukan terapi tersebut, meskipun terapinya memang karena tadi ya garamnya itu sendiri kan anti-inflamatori, antibakteri. Jadi dipercaya bisa meng-clearance mukus kita atau membersihkan lendir lah ya di dalam tubuh, di dalam saluran pernafasan. Tapi tadi ya ada kontraindikasinya ya dok ya. Contohnya kayak orang yang dengan hipertensi, betul ya. Jadi atau imun dan sebagainya ya. Jadi dia ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa ya untuk melakukan terapi tersebut ya gitu. Tapi kalau dia kondisinya fit, mungkin sehat, silahkan saja karena ini bagian dari alternatif ya. Oke. Tapi kita tetap menyarankan untuk screening dulu mungkin ya ke dokter spesialis masing-masing gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada penyakit kronis terkait sebelum melakukan terapi ini. Dan ini kan terapinya nggak bisa kita gunakan selalu. Jadi memang yang selalu kita canangkan lagi tadi ya perilaku yang memang kita bisa lakukan sehari-hari. Gitu. Karena yang pengobatan alternatif pun juga perlu screening dulu ya, nggak asal kita. Betul, karena setiap efek yang didapat tiap orang tuh berbeda. Bisa berhasil di satu orang, tapi mungkin kurang efektif di orang lain. Jadi lebih kita lihat secara medis dan penelitiannya gitu ya. Oke, Bapak, ini ada pertanyaan tambahan nih dok. Nah, kira-kira karena kan mayoritas pegawai Wika itu kan ada kerjanya di project dok. Kalau kita bicara tadi dengan kondisi lingkungan yang mengurangi aktivitas di luar, kita harus menggunakan masker. Nah, cuma mungkin bisa bagi tips untuk teman-teman yang ada di project itu harus seperti apa ini dok? Ya memang kalau apalagi teman-teman insan Wika yang ada di project ya, tanpa polusi pun juga sebenarnya udah ada bahaya ya. Sudah ada bahaya resiko terpapar ya dari suatu pekerjaan tersebut ya, baik itu ada debu dan sebagainya ya, atau asap dan sebagainya ya. Ya pada prinsipnya yang penting ya APD ya digunakan. Ya, apalagi sudah tidak bisa menghindari dong untuk keluar atau masa nggak kerja gitu ya kan. Ya, jadi otomatis masa ngecor dalam ruangan kan nggak bisa digubah kan gitu ya. Ya jelas selalu pastikan gunakan APD. Ya, selain gunakan APD yang tepat tadi, ya mungkin tadi ada standarnya tadi ya. Selain itu juga memang harus penggunaannya juga harus tepat. Jangan mungkin APD-nya itu bukan APD di wajah tapi APD di leher. Atau APD di belakang leher gitu ya. Kadang saya taruh di sini jidat gitu ya. Jadi memang selain APD-nya digunakan plus juga emang cara pakainya harus benar sesuai ya. Dan itu juga belum lagi nanti kita bicara penggunaannya itu kan nggak bisa tiap hari kan. Ada ya istilahnya kalau aus ya masker itu kan juga pasti jenuh nanti. Ya berarti kan harus ganti dan sebagainya gitu. Atau misalnya kain misalnya ya berarti harus dicuci dan sebagainya. Yes, betul. Gitu. Juga mungkin tadi nyambung ke yang EQI tadi. Berarti kan sebelum beraktivitas gitu ya. Mungkin sebelum kita berangkat ke lapangan buat ngecor gitu, kita pastikan dulu udaranya bagus atau enggak gitu ya, Dok ya. Iya, cuman kan kayaknya sulit dihindarin ya kalau udaranya enggak bagus enggak mungkin enggak kerja kan. Iya, kata Mas Bayu enggak mungkin ngecor di lapangan. Ngecor enggak mungkin WFA soalnya. Jadi emang prinsipnya tadi ya dokter ya, memang sudah tadi APD gitu ya, plus tadi tipsnya dari dokter Dara tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Kembali jadi istilahnya kombinasi ya multivitamin ya, istirahat ya, konsumsi makanan ya, itu yang membantu untuk menjadikan semuanya itu menjadi sempurna lah, gitu, proteksinya lah. Gitu. Dok, luar biasa ini tadi diskusinya. Mungkin sebelum kita tutup ada kesimpulan atau closing statement yang mau disampaikan dulu dari Dokter Putra. Baik. Kita mungkin Dokter Dara mengacu kepada Kemenkes saja ya. Kita memang ada istilahnya 6M 1S. Gitu apa itu dok? Nah yang jelas tadi sudah dikatakan yang pertama kita juga harus bijak ya. Kalau mau keluar berarti kita harus selalu mengecek. Tadi kan dengan EQI tadi ya, kita lihat ya kadarnya ya. Jadi kita bolehlah ini sekarang bisa diakses di mana-mana kan untuk lihat gitu ya. Kadarnya berapa gitu ya, hari ini gimana gitu ya. Nah kalau bisa untuk yang bukan yang pekerja yang memang ataupun aktivitas yang di luar rumah ya kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah gitu ya. Nah M yang ketiga adalah ya kita harus mengurangi paparan tadi terhadap sumber bahaya polusi gitu ya. Ya kalau kepepet semua ya berarti kita harus menggunakan masker. Ya, itu udah keempat tuh choice-nya tuh ya kan. Nah yang berikutnya mungkin tadi ya Mas terkait masker juga tadi seperti yang direkomendasikan oleh Kemenkes juga, masker ada beberapa yang harus kita perhatikan dari si
filternya itu sendiri. Jadi yang disarankan itu KN95, KF94 dan jika memang kita adanya masker kain tuh disarankan memang beli kayak filter masker lagi di dalamnya atau pakai double surgical mask ya dok ya. Betul. Itu bisa. Nah selanjutnya tadi ya setelah masker kita memakai masker, kalau di dalam ruangan disarankan memakai air purifier atau pengfilter udara gitu ya. Sekarang sih udah banyak banget tuh ya di e-commerce atau di mana-mana itu bisa kita purchase, harganya pun berbagai macam gitu ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan jika kita hanya mampu beli satu nih gitu ya, mungkin bisa ditaruh di mana tempat kita paling lama gitu di sana. Contohnya tempat tidur gitu ya atau kamar tidur gitu. Oke, nah selanjutnya ya berarti tadi ya balik lagi ke perilaku hidup bersih dan sehat karena menerapkan gitu, karena memang penting gitu ya. Itu sehari-hari sering kita lupakan, tapi sebenarnya memang penting untuk jangka panjangnya. Nah yang terakhir nih, 1S yang terakhir adalah segera konsultasikan ke klinik Wika. Ke klinik ya promosi kami kan. Segera konsultasi ke klinik ataupun ke fasilitas terdekat ya, atau memang ya pasti atau ke dokter ya kan. Beberapa juga mungkin Insan Wika punya dokter yang favorit ya sebagainya gitu. Itu paling bijak. Tetap dokter Putra dan dokter Daring jadi favorit. Terima kasih. Bisa langsung atau bisa lewat telekonsultasi. Seperti itu. Kita pokoknya siap selalu ya dok untuk Insan Wika. Apa sih? Jadi memang kesimpulannya memang harus dimulai dari diri kita dulu ya dok ya. Kalau istilahnya dulu pas zaman COVID itu meningkatkan imun dan iman gitu dok. Nah itu. Terakhirnya amin. Supaya udah sehat semua. Amin. Oke dok Putra dan dokter Dara, terima kasih banyak sudah kumpul hadir di We Talks episode kali ini. Sama-sama. Jadi mohon izin untuk kita closing dulu, tapi sebelumnya kita mau kasih pantun dulu dok. Ya, saya mau kasih pantun dulu. Apa tadi pantunnya? Jadi saya mau kasih pantun dulu. Berangkat ke Cikini, ke kondang dia pulangnya. Cukup sekian We Talks kali ini. Sampai jumpa episode berikutnya.